Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing plan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Susu Greenfield Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan menjelaskan tentang marketing plan yang dilakukan oleh PT Greenfield, pertama-tama perkenalkan nama saya Lutfiana Tanjung, NPM 12102068, kelas 2I Pemasaran, untuk melaksanakan ujian praktek komunikasi pemasaran terpadu. Menurut sejarahnya, di awal tahun 1990-an, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, kebutuhan akan gaya hidup sehat dan bahan makanan berkualitas tinggi juga meningkat. Sayangnya kebutuhan untuk hal tersebut kebanyakan dipenuhi dengan produk-produk impor. Di sisi lain, kami melihat adanya berbagai kendala lain berupa tidak adanya perusahaan peternakan penghasil susu berskala besar, tidak adanya angkatan kerja yang cukup untuk menunjang, dan tidak adanya tanah subur, sumber air, serta sumber bahan dasar lainnya. Peluang dan berbagai tantangan ini menjadi awal terbentuknya PT Greenfield Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1997, PT Greenfield Indonesia dilahirkan oleh kelompok usahawan Australia dan Indonesia yang memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman kuat di bidang agrobisnis. Perusahaan dimulai dengan mengembangkan tanah peternakan di Desa Babatan, Jawa Timur, suatu tempat dengan lingkungan yang sangat ideal dan sapi-sapi perah khusus yang didatangkan dari Australia. Di bulan April pada tahun 1999 dimulailah konstruksi fasilitas pengolahan susu yang kemudian mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2000. Susu yang dihasilkan oleh peternakan ini merupakan susu yang bermutu yang sangat tinggi serta memenuhi syarat berketat dunia dalam mikrobiologi. Saat ini peternakan Greenfield memiliki lebih dari 16.000 ekor sapi Holstein dan Jersey yang menghasilkan lebih dari 20 juta liter susu murni setiap tahunnya, di mana lebih dari 50% hasil produksi PT Greenfield Indonesia ini dipasarkan di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan berbagai negara Asia Tenggara lainnya. Untuk analisis SWOT, yang pertama ada strength, yaitu mempunyai ragam rasa yang bervariasi, mempunyai manfaat untuk kesehatan, aman dikonsumsi karena dibuat dari bahan alami. Yang kedua ada weakness, mungkin dari segi rasa beberapa orang itu ada yang tidak menyukainya. Yang kedua ada kurangnya pengenalan susu Greenfield, mungkin karena kurangnya promosi ini, kayak kurangnya iklan, media sosial juga kurang. Lalu yang ketiga ada opportunities, yaitu makin meningkatnya kesadaran masyarakat itu tentang kesehatannya dan masyarakat dapat mengonsumsi susu Greenfield ini. Yang terakhir ada threats, yaitu makin meningkatnya jumlah pesaing yang mengikuti tren konsumsi tanpa pemanis dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan penurunan minat pada produk karena persaingan harga. Selanjutnya yaitu tujuan pemasaran. Nah, di tujuan pemasaran ini itu masyarakat itu agar mengetahui bagaimana manfaat susu Greenfield untuk kesehatan. Masyarakat dapat mengetahui merek produk dan mempercayai produk tersebut. Strategi pemasarannya itu yaitu pada susu Greenfield ini dengan cara mengiklankan produk melalui digital seperti media sosial, media cetak, dan televisi. Biasanya susu Greenfield ini itu dijual di supermarket, warung kecil, dan online store. Perusahaan tersebut selalu mengembangkan produk baru melalui inovasi. Analisis pasar sasaran. Segmen pasar yang dituju yaitu remaja dan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang sering beraktivitas membutuhkan tambahan nilai gizi dan vitamin. Sudah tersertifikat halal oleh MUI dan BPOM. Segmentasi geografis, produk ini tuh cocok diminum di semua iklim, di Indonesia maupun di luar negeri. Segmen psikografis, produk ini tuh ditunjukkan untuk semua kelas, baik atas maupun menengah, karena produk ini tuh dijual dengan harga terjangkau. Strategi kompetitif, mengandung gizi dan nutrisi yang lengkap. Susu Greenfield ini tuh memenuhi syarat sebagai susu UHT yang baik. Susu ini juga dibuat dengan gula alami tanpa tambahan pemanis buatan, sehingga memberikan rasa manis yang pas dan masih menjaga kesegaran susunya. Diolah dengan menggunakan alat yang steril,
menggunakan susu sapi yang berkualitas. Taktik implementasi sebagai peternakan sapi terbesar di Indonesia, susu Greenfield ini mempunyai dampak bagi lingkungan dan manusia dengan mengembangkan dalam bisnis dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Susu Greenfield ini telah sukses banyak disukai masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi. Dari yang sudah disampaikan dan dijelaskan pada perusahaan PT Greenfield ini harus tetap menjaga kualitas produk agar lebih disukai dan diandalkan oleh konsumen. Harus tetap melakukan inovasi dan promosi produk yang efektif. Mempertahankan positioning minuman susu yang bergizi agar produk lebih dikenal dan tidak kalah saing oleh produk lain.